Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ester Novia Susantika dengan NIM 19430100027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus yang berjudul Retailing Strategy guna memenuhi nilai untuk UTS Business Systematic Review. Dalam presentasi kali ini terdapat beberapa pemaparan mengenai strategi retail, yaitu yang pertama oleh Raymond Burke, kedua Sir Richard Gillenbury, yang ketiga John Quayle, keempat Robert A. Smith, kelima Ragnar Nielsen, dan yang keenam kesimpulan dari strategi retail. Pertama adalah Raymond Burke. Raymond Burke merupakan profesor pada Sekolah Administrasi Bisnis di Universitas Indiana, Bloomington. Menurutnya, dahulu hubungan pengajar dan pelanggan terjalin melalui toko atau offline store, sales, dan iklan di media massa. Saat ini, banyak sekali cara yang lebih menarik dan menggoda dengan bantuan teknologi baru, seperti berjualan melalui online, membuat label, memanfaatkan aplikasi agen cerdas, membuat tampilan secara virtual, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi tersebut dibuktikan dengan munculnya beberapa inovasi. Inovasi yang dibuat ada yang mengalami kesuksesan dan ada yang mengalami kegagalan. Berikut beberapa inovasi pada dunia retail. Yang pertama, inovasi yang mengalami kesuksesan ialah troli yang digunakan untuk membantu orang berbelanja lebih banyak daripada penggunaan keranjang tangan. Kemudian ada pemindai kode produk dan video teks yang merupakan sistem komputer, keyboard, dan model telepon yang terhubung dengan televisi sebagai monitor untuk media informasi. Dan yang terakhir adalah televisi interaktif. Kemudian untuk inovasi yang mengalami kegagalan terdiri atas video chart yang merupakan sistem nirkabel layar LCD dan komputer yang diletakkan pada stang troli. Dan yang kedua ada checkout channel milik Ted Turner yang merupakan jaringan monitor 5 inch yang diletakkan pada counter kasir. Setelah dianalisis, terdapat beberapa alasan yang membuat inovasi tersebut mengalami kegagalan, yaitu yang pertama, harga yang tidak sesuai dengan penawaran yang diberikan atau terlalu mahal. Yang kedua, khawatir akan kehadiran teknologi yang lebih baru. Dan yang ketiga, khawatir privasi informasi pribadi dan keamanan dalam bertransaksi keuangan. Untuk menghindari kegagalan ini, pengecer diharapkan untuk lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Berikut beberapa pelajaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Raymond Burke, yaitu yang pertama, gunakan teknologi untuk menciptakan manfaat langsung dan nyata bagi konsumen. Terdapat beberapa pelanggan menganggap bahwa teknologi bukan membantu, melainkan melawan mereka. Misalnya, label harga pada rak yang diganti menjadi label elektronik membuat mereka berpikir bahwa ada kenaikan harga saat membayar produk di kasir. Yang kedua, jadikan teknologi mudah digunakan. Beberapa teknologi dalam bentuk komputer memiliki teknis yang sedikit rumit, sehingga membutuhkan waktu lama untuk pelanggan mempelajarinya. Misalnya, mesin mencetak struk belanja yang dijalankan secara mandiri. Saat struk tidak keluar, konsumen akan berpikir bahwa mesin tersebut rusak. Ternyata hanya karena kehabisan kertas sehingga tidak bisa mencetak. Kemudian yang ketiga, melakukan eksekusi. Banyak teknologi yang gagal karena buruk dalam eksekusi. Sehingga sebelum melakukan eksekusi, hendaknya dilakukan pengujian terlebih dahulu. Bila dalam pengujian terdapat hal yang mengganggu lingkungan sekitar atau tidak berjalannya teknologi yang sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukannya perbaikan. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa respon pelanggan terhadap teknologi berbeda-beda. Biasanya respon pelanggan terhadap teknologi dapat berbeda-beda karena setiap orang memiliki rasa kenyamanannya masing-masing. Misalnya, Burger King yang menerapkan dua sistem, yaitu dengan mesin dan dengan berkomunikasi langsung. Dapat orang yang lebih menyukai berkomunikasi langsung ketimbang dengan langsung menggunakan mesin. Kemudian yang kelima, bangun sistem kompatibel.
Membangun sistem kompatibel dapat dengan cara memperbolehkan pelanggan membuat keputusan. Misalnya, sistem mengelompokkan item produk berdasarkan urutan dalam utamanya, seperti jagung, gandum, beras, dan lain-lain. Pengelompokan ini dapat membuat pelanggan kesulitan untuk mencari merek favoritnya. Yang keenam, pelajari pengaruh teknologi terhadap produk yang dibeli dan cara berbelanja yang dilakukannya. Teknologi yang diterapkan dapat secara tidak langsung mengubah perilaku dari seorang pelanggan. Salah satunya perilaku berbelanja antara pelanggan yang menggunakan troli dan yang menggunakan keranjang tangan. Yang ketujuh, mengkoordinasikan semua teknologi untuk menjangkau pelanggan. Terkadang pengajar memberikan perlakuan yang berbeda antara pelanggan online dan offline. Oleh karena itu, pengajar haruslah memanfaatkan database seperti produk, pelanggan, dan transaksi agar dapat memberikan pelayanan yang sama. Kemudian, yang kedelapan, tinjau kembali teknologi yang pernah mengalami kegagalan. Tujuan melakukan peninjauan kembali pada teknologi yang mengalami kegagalan adalah untuk mempertimbangkan apakah terdapat peluang baru guna menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya yang ke-9, gunakan teknologi untuk menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan pelanggan individu. Dengan menggunakan teknologi, pengajar diharapkan untuk membuat database pembeli mulai dari barang yang dibeli hingga informasi pribadi. Hal ini bertujuan agar terdapat promo pada produk yang sering dibeli pelanggan, maka pengajar akan dapat menginformasikannya kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, bangun sistem yang memanfaatkan keunggulan kompetitif yang ada. Lokasi memanglah kunci dalam keberhasilan sebuah toko. Namun, bagi toko online, lokasi bukanlah hal penting. Namun, bila keduanya dapat digabungkan, maka dapat dijadikan sebagai keunggulan pada toko tersebut. Berikutnya adalah Sir Richard Grenbury. Sir Richard Grenbury adalah ketua Marks and Spencer yang berbasis di London. Menurut Richard Grenbury, e-commerce akan mempengaruhi semua pengecer dan jenis produk di mana internet akan mengubah wajah pengecer secara menyeluruh dan permanen. Pendapat lain mengatakan bahwa internet bukan menjadi masalah bagi pengecer karena memang mudah membuat pelanggan beralih berbelanja online, tapi masih banyak pelanggan yang lebih menikmati dengan berbelanja secara offline. Meskipun begitu, internet menjadi berwarna abu-abu, di mana ia memberikan ketidakjelasan dalam memberikan dampak buruk atau dampak baik. Oleh karena itu, setiap pengecer haruslah bersiap untuk menghadapi semua dampak yang akan terjadi ke depannya. Terdapat dua contoh gambaran mengenai bagaimana pengecer mempertimbangkan keputusan pelanggan dalam berbelanja online terhadap kondisi geografis pada suatu negara, yaitu yang pertama Amerika Serikat. Banyaknya populasi orang di sana membuat banyaknya pelanggan dari satu toko ke toko lain, sehingga banyak orang yang akan memilih berbelanja online, sehingga belanja online bukanlah menjadi prioritas utama seseorang dalam berbelanja. Kemudian yang kedua, Inggris. Lokasi toko yang jauh membuat seperti toko Marks and Spencer yang meyakini bahwa pelanggannya membutuhkan waktu 1 jam untuk menjangkaunya. Namun, mereka tidak melakukan pembelian secara online, karena toko tersebut merupakan toko department store. Oleh karena itu, manfaat e-commerce tidak begitu terlihat pada toko department store, karena kenyamanan pelanggan dalam membeli secara langsung. Seiring berjalannya waktu, konsumen akan menjadi lebih akrab dengan teknologi dan menyadari bahwa berbelanja online dapat dilakukan dengan jarak yang semakin jauh. Berbelanja online dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Dan yang ketiga, belanja online memiliki proses transaksi yang cepat. Namun, masih terdapat pula produk yang memberikan keputusan ke pelanggan untuk membelinya secara offline, seperti anggur, pakaian mewah, air.
dan lain sebagainya. Untuk menghindari dampak buruk dari internet, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengecer. Antara lain, yang pertama, selalu mengetahui apa yang dicari oleh pelanggan. Yang kedua, menentukan harga yang tepat untuk produk yang diperjualkan. Yang ketiga, menganalisis kondisi pasar melalui laporan penjualan, hasil survei, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyediakan fasilitas pendukung kepada pelanggan seperti tempat parkir yang luas. Yang kelima, menghadirkan nuansa yang dapat menciptakan pengalaman mengesankan bagi pelanggan. Secara keseluruhan, internet hanya menambah lapisan urgensi saja dan bukan mengubah prioritas seseorang pelanggan, karena setiap orang memiliki kepentingan dan kenyamanannya masing-masing. Yang ketiga adalah John Quayle. John Quayle merupakan seorang dekan di London Business School. Menurut John Quayle, terdapat 5 faktor dalam menentukan apakah mereka akan berlangganan. Antara lain, yang pertama, luas dan dalamnya ragam produk. Yang kedua, harga jual. Ketiga, pelayanan. Keempat, kenyamanan. Kelima, suasana. Bila pelanggan merasa dalam seorang pengecer terdapat salah satu dari faktor yang disebutkan, maka ia dapat disebut sebagai pengecer yang unggul, begitu sebaliknya. John Quayle juga mengatakan bahwa internet merupakan tempat untuk melihat persaingan agar menjadi cerminan untuk menjadi yang lebih baik. Misalnya, Amazon yang tidak terkalahkan dalam hal luas dan dalamnya ragam produk yang dimiliki, namun poin pentingnya adalah apakah produk yang diinginkan pelanggan tersedia. Bila tidak, maka Amazon.com secara tidak langsung memberikan dalam menjalankan bisnisnya, e-commerce juga memberikan dampak kepada para pengecer seperti yang pertama. Pengecer menghadapi dilema tentang berapa banyak untuk mempertaruhkan masa depan mereka pada e-commerce dan seberapa banyak untuk berkonsentrasi pada retail tradisional. Kemudian yang kedua, pengecer kesulitan dalam memberikan tampilan toko dan pengalaman yang konsisten, sehingga banyak pelanggan yang relatif berfokus pada harga yang ditawarkannya. Yang ketiga, loyalitas pelanggan terhadap pengecer. Persaingan harga pada berbelanja online dan offline harus diperhatikan dengan baik karena terdapatnya beberapa orang yang rela membayar harga lebih mahal pada online ataupun offline yang menurut mereka seimbang dengan kenyamanan yang dirasakan. Yang keempat adalah Robert A. Smith. Robert A. Smith merupakan CEO dari grup Neiman Marcus yang berbasis di Chestnut Hill, Massachusetts. Robert A. Smith mengatakan bahwa toko offline haruslah memikirkan prioritasnya dengan menentukan jenis retail yang dijalankan. Salah satunya adalah model bisnis yang dijalankan oleh Neiman Marcus, di mana mereka berpusat dengan melayani pelanggan kaya dengan sangat baik. Salah satu hal yang dilakukan oleh Neiman Marcus ini adalah memberikan pelanggan pengalaman berbelanja yang lebih efisien daripada toko offline. Namun, tantangannya adalah bagaimana cara menciptakan pengalaman tersebut dalam basis web sehingga dapat memberikan ekspektasi yang tinggi kepada pelanggan. Kemajuan teknologi yang terjadi juga dapat memberikan dampak, seperti yang pertama, perubahan cara seseorang dalam mendapatkan barang dan pemasok. Untuk memastikan agar pengecer berhasil membuat pelanggan membeli langsung darinya adalah dengan memiliki dan menjadi nilai tambah dalam hubungan yang terjalin dengan pelanggan. Yang kedua, mempengaruhi bisnis online maupun offline, sehingga akan menciptakan peluang sekaligus tantangan baru. Salah satunya adalah web yang dapat meningkatkan koneksi antara penjual dan pembeli secara sistematis. Yang keempat adalah Ragnar Nielsen. Ragnar Nielsen adalah Chief Information Officer CarStart.
yang merupakan jaringan department store terbesar di Eropa dengan kantor pusat yang berada di Essen, Jerman. Menurutnya, pelanggan tidak hanya berbelanja barang yang mereka butuhkan, melainkan mereka bisa mendapatkan barang-barang lain sesuai kebutuhan baru mereka, seperti gaya baru, perasaan baru, dan ekspresi baru. Menurut Ragnar, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi revolusi lain yang mungkin berdampak besar pada dunia retail ke depannya. Antara lain, yang pertama, pahami pelanggan. Ketahui apa alasan mereka mendukung bisnis kita. Apa karena kualitas, pilihan, nilai, harga, atau mungkin pelayanannya. Yang kedua, ketahui perubahan yang harus dilakukan oleh pengecer. Selain mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, kita juga harus mengerti dan memahami tentang bagaimana, kapan, dan seberapa banyak toko yang harus diintegrasikan atau perlukah menambah dengan sistem belanja online. Yang ketiga, memanfaatkan internet dengan sebaik mungkin. Dikarenakan populasi pengguna internet yang semakin meningkat, perusahaan retail harus menerima dan mencari cara agar pengguna internet dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Dalam penggunaan e-commerce, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan, antara lain, yang pertama, menyediakan katalog produk dalam CD-ROM yang digunakan pelanggan untuk memesan produk baru. Yang kedua, menyediakan sistem point of sale layar sentuh yang digunakan pelanggan untuk mendapatkan informasi dan menghindari pemesanan produk yang tidak tersedia. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan lain dalam toko retail untuk pelanggan agar tidak merasa bosan dan memberikan suasana baru seperti adanya kafe, tempat makan, dan yang lain. Kemudian yang keempat, menyediakan layanan offline dan online akan memudahkan pelanggan dalam berbelanja. Dan yang terakhir adalah strategi atau dapat disebut sebagai kesimpulan dalam kasus ini. Terdapat 8 strategi dalam dunia retail yang berisikan: yang pertama, temukan lokasi paling strategis. Yang kedua, bangun hubungan di antara retail dengan relasi dan komunitas. Yang ketiga, gunakan teknologi agar terjadi efisiensi di dalam retail. Yang keempat, menyediakan barang yang inelastis. Yang kelima, permudah transaksi dengan memberikan pelayan beberapa pilihan metode pembayaran. Yang keempat, menawarkan promo yang menarik. Yang ketujuh, melakukan identifikasi masalah. Dan yang kedelapan, jangan takut untuk mengambil resiko. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin perkataan yang kurang berkenan. Selamat pagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.